Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan selamat siang. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang jenis instrumen penelitian yang akan digunakan. Jadi pada pertemuan sebelumnya saya telah menjelaskan tentang populasi dan sampel. Nama saya Ninyaman Etrisnawati, saya dari Universitas Sulawesi Tenggara, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Yang pertama kita masuk ke pengertian instrumen pendidikan. Sebelum saya menjelaskan tentang pengertian instrumen pendidikan, di sini ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang instrumen. Yang pertama itu menurut Sapaile pada tahun 2007 menyebutkan bahwa instrumen merupakan suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek, ukur atau pengumpulan data sebagai suatu variabel. Yang kedua itu menurut Darmadi pada tahun 2011 pada bukunya halaman 85, instrumen adalah sebagai alat untuk mengukur informasi atau melakukan pengukuran. Dan yang terakhir menurut Surya Brata pada tahun 2008 pada bukunya halaman 52, instrumen adalah alat yang digunakan untuk merekam pada umumnya secara kuantitatif atau keadaan dan aktivitas atribut-atribut. Jadi setelah kita mendengarkan penjelasan dari menurut para ahli, saya dapat menyimpulkan bahwa instrumen pendidikan merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data penelitian. Yang B, kita masuk ke jenis-jenis instrumen. Yang pertama itu ada instrumen tes. Tes dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu tes psikologis yang merupakan tes kepribadian yang sering digunakan untuk mengukur karakteristik seseorang seperti pernyataan emosional, hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal ini seperti bagaimana cara kita berinteraksi dengan masyarakat, motivasi, minat, dan sikap. Yang kedua itu ada tes psikologis yang digunakan untuk mengukur aspek kemampuan intelektual disebut dengan tes kemampuan. Yang kedua ada instrumen inventory, merupakan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur karakteristik psikologis tertentu dari individu. Yang ketiga itu ada angket atau kuesioner, adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Yang selanjutnya ada interview atau wawancara. Interview atau wawancara merupakan percakapan orang atau perorangan atau the person to person dan wawancara kelompok. Jadi percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu peneliti sebagai pewawancara dan subjek peneliti sebagai informasi. Menurut Ulfatin 2014 pada bukunya halaman 189. Yang selanjutnya ada observasi atau pengamatan. Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung. Observasi dapat dilakukan dengan tes kuesioner, ragam gambar, dan rekaman suara. Pedoman observasi atau pengamatan diperlukan terutama jika peneliti menerapkan pengamatan terfokus dalam proses pengumpulan data. Yang selanjutnya ada skala bertingkat. Rating atau skala bertingkat adalah suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala. Walaupun berskala, bertingkat ini menghasilkan data yang kasar, tetapi cukup memberikan informasi tertentu tentang program atau orang. Dan yang terakhir ada dokumentasi dan data sekunder. Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melakukan metode dokumentasi penelitian menyelidiki hal-hal berupa transkrip, catatan, buku, surat, prasasti, notulen rapat, agenda, arsip, jurnal, video, dan lain sebagainya. Penggolongan dokumen dan data sekunder menurut Johnson dan Christensen pada tahun 2004 diantaranya. Yang pertama, dokumen resmi, yaitu bahan atau catatan yang dibuat atau disusun secara formal baik untuk kepentingan dan keperluan internal maupun eksternal kelembagaan.
Yang kedua, dokumen pribadi, yaitu catatan atau bahan tertulis atau dibuat oleh seseorang yang menggambarkan pengalaman, peristiwa, atau perasaan seseorang individu atau pribadi. Dan yang terakhir ada data fisik. Dalam hal ini termasuk di dalamnya tempat-tempat dan benda fisik yang diperuntukkan sebagai alat untuk menelusuri macam-macam aktivitas. Jadi itulah materi tentang jenis instrumen penelitian yang akan digunakan dari saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada kata-kata yang kurang jelas mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Santi 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 Om.